nikmat ilmu yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita ini. Karena dengan ilmu inilah kita senantiasa dibimbing menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu makalah Imam Ahmad bin Hanbal, dia pernah menyatakan, al-faqih man yakhafullah wa in qalla ilmuh. Orang yang faqih, orang yang faham, itu adalah orang yang yakhafullah wa in qalla ilmuh. Orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mempunyai rasa khauf kepada Allah wa in qalla ilmuh, meskipun dia sedikit ilmunya. Orang yang faqih, orang yang faham, orang yang ngerti adalah orang yang dia itu mempunyai khasyah kepada Allah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala wa in qalla ilmuh. Ikhwan fillah, kadang-kadang kita akan menemukan kita menemui orang-orang yang demikian. Ada orang itu yang mereka itu faham, ya, seperti kebanyakan di antara kita ini. Yang kita ini, atau kebanyakan masyarakat yang mereka itu ngaji kuping. Ngaji kuping. Dia bisa menyerap terhadap apa yang disampaikan oleh ustaz, oleh kiai, oleh dai tentang satu masalah, satu perkara. Bahwa ini adalah halal, ini haram, ini tidak baik, ini baik. Dia paham, ya. Sehingga ketika dia keluar dari majelis, dia amalkan itu. Ketika dia mendapati satu fenomena, ini baik, ini buruk, dia bisa memilih dan memilah. Dia paham, ya. Paham untuk membedakan ini yang baik, ini yang buruk. Tapi ketika dia diminta untuk mengutarakan atau menyampaikan dalil, dia nggak bisa. Dia nggak bisa. Dalilnya apa? Nggak ngerti. Tapi kok ngerti? Iya. Aku paham nih apa ini batil. Ya. Ustaz pernah menyampaikan dalil demikian dan demikian. Dan ini batil, jelas berdasarkan dalil ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tapi untuk menyampaikan tidak bisa, tidak hafal dalilnya. Tapi dia bisa merasakan. Dan dia bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dia amalkan betul ilmu yang dia pahami, yang dia terima itu. Maka inilah orang yang al-faqih oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Wal jahil, sementara orang yang bodoh adalah orang yang asallah wa in kathura ilmu. Orang yang mereka itu tidak ada rasa khasyah, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia selalu bermaksiat kepada Allah. Dia bermaksiat kepada Allah. Ya. Tidak ada rasa takut di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kathura ilmu. Meskipun orang itu adalah orang yang banyak ilmunya. Kalau suruh dalil bisa dia dalil. Apal dia. Dalil Qur'annya apal, hadis apal. Tapi asallah, dia selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Tidak ada rasa khasyah di dalam hatinya, tidak ada rasa takut di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu. Ini maksiat dia lakukan. Sudah tahu ini haram dia lakukan. Ini hal yang diwajibkan oleh Allah, dia tinggalkan. Ini sunnah yang muakkadah yang ditekankan oleh Allah dan Rasulnya, dia tinggalkan. Tapi terhadap hal-hal yang makruh, hal-hal yang syubhat, dia berani untuk melaksanakan. Dia pilih menjadi jalan hidupnya. Na'udzubillah. Nah, ayat itu, orang yang demikian itu meskipun dia adalah orang yang hafal Quran, orang yang mengerti tentang dalil, Imam Ahmad menyebutnya sebagai al-jahil, orang yang bodoh. Ya. Meskipun dia orang yang banyak menghafal Al-Quran dan Sunnah, dia tahu bahwa ini halal, ini haram, loh, masih saja dia lakukan. Ya. Maka inilah orang yang jahil, orang yang bodoh. Tidak ada rasa khasyahnya kepada Allah. Padahal ayat itu dalam makalat yang lain, dalam perkataan Imam Ahmad yang lain, dia mengatakan rasul ilmi khasyatullah.
Inti tujuan akhir daripada ilmu itu adalah bisa menghantarkan kita, menumbuhkan rasa kita khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ikhwan. Tujuan akhir daripada kita bermajelis taklim, ngaji, belajar dan lain dan sebagainya itu adalah supaya kita ini mempunyai, ada di dalam hati kita ini khasyah kepada Allah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan daripada kita ini belajar, tujuan daripada kita ini ngaji, supaya kita ini tumbuh di dalam hati rasa khasyah kepada Allah. Ini tujuan kita mencari ilmu. Tapi kalau kemudian kita ini berpayah-payah untuk mencari ilmu, untuk ngaji, menyempatkan ngaji betul-betul, dan sudah mendapatkan ilmu itu, kemudian tidak ada tumbuh di dalam hati ini rasa khasyah kepada Allah, masalah. Maka selain daripada apa yang ada dalam maqalat itu, al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Jadi memang tujuan daripada ilmu, kita belajar, kita ngaji, taklim yang seperti ini, dari taklim ke taklim, tidak ada yang diharapkan dari bertambahnya ilmu kita ini, kecuali bertambahnya amal kita, amal ketaatan kita, amal ibadah kita kepada Allah SWT. Kalau kita ini semakin bertambah ilmu, tapi tidak semakin bertambah amal, ya, maka seperti pohon yang tidak berbuah, tidak ada manfaatnya, tidak ada banyak gunanya. Yang kedua adalah ilmu apa? Ilmu itu menumbuhkan apa? Khasyatullah, rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita semakin bertambah ilmu, ngaji, taklim demi taklim, tapi tidak ada perubahan dalam rasa khasyah, penjagaan diri kita terhadap hal-hal yang sifatnya adalah maksiat, hal-hal yang sifatnya adalah pelanggaran terhadap hududullah, batasan Allah, atau bahkan justru suka menerjang terhadap batasan-batasan Allah. Maka apa yang bisa ini diharapkan dari buah ilmu yang kita sementara ini lazim. Ya. Maka ayat ikhwah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut dari hamba itu adalah al-ulama. Orang yang punya ilmu. Al-ulama itu adalah orang yang banyak ilmunya. Ya. Itu idealnya seperti itu. Orang itu semakin dia bertambah ilmunya, semakin bertambah khasyahnya kepada Allah. Semakin dia berhati-hati, semakin dia bisa menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, untuk dijauhi dari hal-hal yang diperintahkan oleh Allah untuk dilaksanakan. Tapi kalau kemudian alhamdulillah tadi tambah ilmunya, tidak tambah amalnya, juga tidak tambah khasyahnya kepada Allah, saya tetap kelakuan begitu saja. Na'udzubillah.